Hari Senin saat sebelum masuk ke dalam kelas, Seman 15 Bekasi sedang mengadakan kampanye untuk pemilihan ketua OSIS periode yang baru. Kampanye tersebut sudah diadakan sejak 3 hari sebelumnya, dan hari ini merupakan hari terakhir dari masa kampanye tersebut. Abraham dan Firda yang merupakan calon ketua OSIS melakukan kampanye di sekitar kelas untuk membagikan brosur yang berisikan visi dan misi mereka. Jangan lupa pilih nomor 2. Oke, makasih. Jangan lupa pilih nomor 2. Makasih ya. Setelah waktu yang telah ditentukan untuk kampanye berakhir, para siswa-siswi yang lain memasuki ruang kelasnya masing-masing untuk mengikuti arahan dari panitia, yaitu melakukan pencoblosan. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mengumpulkan kertas yang sudah kalian gunakan untuk pemilihan ketua OSIS pada periode yang baru. Saya harap kalian menggunakan hak suara kalian dengan sejujur-jujurnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Silakan siapkan kertasnya. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat mengawali pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pencoblosan selesai, siswa kelas 12 IPA 1 melanjutkan pembelajaran pertamanya yaitu bahasa Inggris. Group assignment, kalian bisa buka page 48 sekarang. Di situ ada tugasnya, kalian bisa langsung kerjain bareng kelompok teamwork yang udah Miss bikin kemarin ya. Oke, boleh kerjain sekarang. Oke, kelas, kalian bisa lanjutin dulu assignment-nya. Miss izin keluar sebentar ya. Sementara itu, kelas yang tengah diisi oleh seorang guru bahasa Inggris itu tengah sunyi karena semua murid fokus mendengarkan pelajaran. Kecuali Bisa diem gak sih? Ngobrol dari tadi nggak jelas, no direction. Ini tugas bareng-bareng kerjain, bukan kita doang ngerjain. Ya, bagus banget sih. Amit-amitkan anak kesayangan Hafiz Kailas lah. Nggak usah kemana-mana. Ini bukan tentang anak kesayangan siapa, tapi ini kewajiban kalian di tugas ini, tahu nggak? Kalau salah nggak perlu marah dong. Kalian ngerti tugas pembicaraan kita nggak sih? Yang kita permasalahin itu kalian nggak bisa diajak kerja sama. Udah lah, tanpa kami berdua pun tugas ini tuh bakal selesai dengan sempurna kan? Kita ada si Laras tuh, si anak kesayangan Miss Kaila. Lu ngomong apaan sih? Udah. Jangan buang-buang waktu buat orang-orang yang nggak berguna. penilaian terhadap tugas kelompok telah selesai. Setiap kelompok dipanggil satu persatu untuk dievaluasi hasil pekerjaannya. Dan kini, giliran kelompok mereka yang maju ke depan. Laras, Ria, Cantika, sama Aca dan Nita. Bagus banget esainya, kata-katanya juga udah oke, grammarnya juga totally fine. So I will give you 90 points ya. Ini Mas Kai, congratulations sama-sama. Boleh balik ke meja masing-masing. Miss, maaf, sepertinya Miss lupa nama kami berdua. Kami juga sekelompok dengan mereka. Kalian yakin dari kelompok kedua? Iya, Miss. Oke, let me ask you ya. Emang kalian kontribusinya apa sih selama ngerjain essay yang tadi? Kami mengerjakan kok, Miss. Mungkin Miss tidak melihatnya, tapi kami tetap berkontribusi kok dalam tugas ini. Betul, Miss. Ini bukan yang gak adil. Miss ngasih nilai ke siswa yang Miss lihat secara langsung mereka yang ngerjain. Gimana kalau pas kali kami ngerjain, Miss aja keluar? Ini gak adil, Miss. Gak adil ya? Gini ya, Nesa, Syifa. Kalian pikir Miss nggak tahu? Miss dari tadi kan di sini. Miss walaupun tadi keluar, tapi Miss juga ngecek kerjaan kalian tadi. Kalian kira ngobrol kayak tadi gitu, makan, bercanda-bercanda. Itu kerjaan kalian kayak gitu? Kayak gitu berkontribusi? Tenang saja, Miss. Kami berkontribusi dalam tugas ini. Kami hadir kok saat pengajarannya. Bukankah saat ini Miss bersikap tidak adil kepada kami? Apa karena ada murid kesayangan Miss di sini?
Nesa, Syifa, kalian gak malu kayak gini di kelas 12 sekarang? Kalian pernah gak ikut pelajaran PKN? Pernah. Seharusnya you guys know apa itu keadilan. Oke? Keadilan itu tuh gak cuma soal sama atau enggaknya apa yang kalian dapat, tapi soal keseimbangan, soal balance dari suatu hal, di antara hak dan juga kewajiban kalian. Sama halnya di sila kelima Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau kalian kayak tadi gitu, ya kerjaannya kayak gitu, terus adil nggak kalau Miss kasih nilainya sama teman-teman kalian yang kerjaannya lebih banyak daripada kalian? Nggak adil. So it is about kalian harus melaksanakan kewajiban kalian dulu, baru adanya keadilan itu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Miss. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Nah, lain kali jangan diulang lagi ya. Okay, you can go back. Setelah kejadian tadi, tepatnya pada jam istirahat, murid bernama Fatia dan 4 kawannya sedang menjalankan kewajiban berpuasa. Katanya sih dia lagi sakit, nggak tahu dia bener apa enggak. Sakit? Kita jenguk aja ya nanti. Oke. Panas banget nih. Ketika sedang berkumpul, Stephanie, temannya yang berbeda keyakinan, dengan sengaja meminum air putih di depan Fatia dan lain-lain. Azan guys, sholat yuk. Yuk. Lu tuh gak beradab banget sih. Kenapa sih lo tiba-tiba marah kayak gitu? Ya lo mikir aja, mereka tuh lagi pada puasa, mereka muslim, terus lo minum seenak aja depan mereka gitu. Ya kan gue haus, emang gue salah kayak gitu? Gue gak tahu. Lo tuh sama aja kayak ngehargain mereka, tau gak sih? Mestinya lo tuh tahu diri, mereka tuh Teman lagi puasa, Stephanie, lo seharusnya minum yaitu depan mereka. Grisel, Kalau minum dia. yang juga sama keyakinannya, akhirnya mengingatkan Stephanie agar tidak mengulanginya lagi. Setelah selesai sholat, Fatia dan teman-temannya bertemu lagi dengan Stephanie dan Grisel yang sedang berbincang berdua. Hai, lu dari mana aja? Gue habis dari UKS, pokoknya gue pusing banget. Steph, lo harus minta maaf ke Fatih sama yang lainnya. Guys, gue minta maaf ya. Gue udah ngegangguin kalian puasa. Gue kesel banget ngelakuin itu. Ya guys, maaf ke Stephanie ya. Tadi barusan gue udah bilang kok ke Stephanie kalau misalkan apa yang Stephanie lakuin itu salah dan gak bagus buat dicontoh orang-orang. Sekali lagi gue minta maaf ya guys. Iya, nggak apa-apa Steph, lain kali jangan kayak gitu ya, kesalahan itu bukan cuma di depan gue, Reni, Diva, sama Ocha. Ya Steph, belajar menghargai orang di sekitar lo ya. Ya udah, kita maafin, lain kali jangan kayak gitu ya. Kemudian, di hari yang sama, Pak Naufal, Kepala Sekolah SMA 15 Bekasi, menghampiri Pak Fikri, pembina ekstrakurikuler tari yang secara tidak sengaja berpapasan dengannya. Tampilannya dalam acara pentas seni tersebut. Kira-kira bisa tidak? Wah, baik Pak. Saya akan koordinasikan dengan anggota ekskul tari hari ini juga. Tolong siapkan ya. Baik Pak. Oke. Pak Fikri lalu memberitahu anggota tari lewat grup chat untuk berkumpul di kelas atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini Bapak mengumpulkan kalian untuk menyampaikan informasi dari kepala sekolah kita, Pak Naufal. Kita diminta untuk menampilkan tarian pembuka acara pentas seni. Dan Bapak akan memilih 5 orang, yaitu Rizka,
Maitasya, Mutiara, Arinda, dan Abela. Yang lainnya bisa untuk membantu latihan ya. Dan tren ini saya berikan kepada kalian. Kalian silakan diskusikan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ayo guys, kita diskusiin pelarian apa? Kita mau yang berapa menit? Yang sebentar aja nggak sih? Soalnya tuh nanti ada tarian lagi pas acara inti. Gimana kalau kita bawain tarian dari Jakarta? Menurut aku sih kita harus tampilin yang beda. Beda gimana tuh? Ya aku sulin tarian dari daerahku, daerah Batak. Nih, aku udah cari di YouTube. Nama tariannya Atas Fisik. Ini tarian apa? Aku baru dengar, Chris. Tari kreasi tortor. Menurut aku kita bawain tarian ondel-ondel aja gimana? Soalnya kita kan waktunya nggak lama, terus aku udah hafal, jadi kita gampang buat latihan. Aku setuju sama Abel. Tapi ya kan Priska tuh udah benernya juga tahu, soalnya kan kita nggak pernah lihat tarian itu di sekolah kan. Mai, waktu kita itu nggak banyak. Yaudah deh, terserah kalian aja. Ya, gimana sih? Kan belum ditentuin mau nari apa. Ya udahlah, aku juga lagi bad mood. Nanti aja. Ya gimana sih, Nin? Kok jadi pada berangkat? Tahu nih. Butik tadi kamu jadi apa? Jadi artis. Kamu kan Ayo kita mulai sekarang aja. Oke guys, kemarin kan kita belum punya keputusan ya buat nari apa. Karena kita punya dua pendapat, kita harus pilih salah satu. Jadi maunya gimana? daripada kita harus milih, gimana kalau pendapat pendapat Abel maksudnya sama Priska disatuin? Bener juga sih. Priska, maaf ya kemarin aku kayak nggak sependapat sama kamu dan malah bikin diskusi kita jadi terhambat. Ya nggak apa-apa, santai aja. Aku juga kemarin kayak gitu ke kamu. Maaf ya. Iya. Nah gini kan enak, walaupun kita berasal dari daerah, tapi kita tetap satu, kita bisa nari bareng-bareng. Iya sih, bener. Ya udah kalau gitu kita mulai latihan nari sekarang aja ya. Yaudah yuk, kita latihan. Akhirnya mereka bisa tetap menari bersama dengan saling mengisi satu sama lain. Walaupun dari daerah yang berbeda-beda, mereka tetap bisa menerima perbedaan itu dan mengakui keberagaman suku yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, mereka telah menerapkan nilai praksis sila ketiga bangsa Indonesia. Keesokan harinya merupakan waktu untuk mengumumkan hasil dari pemilihan calon ketua OSIS yang baru, sekaligus sosialisasi atau perkenalan dengan calon ketua OSIS dari pihak pemenang. Calon ketua OSIS terpilih memasuki satu persatu kelas saat jam istirahat. Maaf mengganggu istirahatnya semuanya. Di sini kita udah tahu kan kalau kemarin tuh kita pencoblosan untuk ketua OSIS yang baru. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan ketua OSIS yang baru ini yang sudah terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya. Tunggu dulu. Ini ada kecurangan dari hasil pemungutan suara kemarin. Kecurangan apa yang kamu maksud? Harusnya yang jadi baca kertas itu Firda, kenapa nggak dia? Bukti apa yang kamu punya? Nih, videonya ada. Di hari sebelumnya, tepatnya setelah perundingan yang dilakukan ekstrakurikuler, Ezra menuju ke sebuah kelas dan membuat sebuah video untuk tugasnya. Dan ketika ia pergi, ia pun meninggalkan handphonenya dalam keadaan masih merekam dan tak lama kemudian dua panitia yang sedang berbincang pun datang. Gimana ya bang? Masa hasilnya perempuan gini sih?
Masa iya sih kita dipimpin sama perempuan? Iya sih, apa ntar pas hasilnya kita ubah aja ya? Lagi pula kan kita juga meriksa. Emang mereka bakal meriksa? Iya juga sih, daripada kita dipimpin sama perempuan. Iya bener-bener. Loh, itu kecurangan yang melanggar Pancasila. Sesuai dengan sila keempat, itu udah ada tercantum dalam situ. Yang mana hasil musyawarah itu harus disepakati, bukan diubah sesuai standar tertentu. Betul, kita itu hidup di negara demokrasi. Memang apa salahnya jika perempuan menjadi caketos dan okotosnya? Ya, betul. Seperti ini, melanggar hukum negara kita yang mana udah tercantum di Undang-Undang Nomor 17 Pasal 29 Ayat 1 tahun 2013, di mana setiap kepengurusan organisasi harus dipilih secara musyawarah. Kalian tidak perlu khawatir karena pelaku akan kami tindak tegas, dan makasih untuk yang berani mengungkapkan kebenarannya. Setelah pemaparan tersebut Saya pun, selaku akhirnya Firdalah panitia, yang memenangkan ketua panitia pemilihan di sini, dan menjadi sekali ketua lagi minta OSIS. maaf untuk Hal ini pun kesalahan. mencerminkan sila keempat dasar negara kita. Apakah kita semua yang ada di sini setuju bahwa Pancasila masih menjadi dasar NKRI? Tentu saja masih setuju ya. Tapi semakin bertambah hari, semakin berganti tahun, maka semakin berat pula ujian dan tantangannya. Rasa-rasanya bangsa ini begitu sering membicarakan Pancasila. Tapi apakah kita telah berbicara dengan Pancasila? Apakah kita telah berperilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila? Sejatinya, semangat Pancasila lah yang membuat negara ini semakin maju. Maka dari itu, marilah kita bangga dengan ideologi NKRI, bangga dengan filosofi negeri, bangga dengan identitas diri, serta turut serta dalam pengamalan sila Pancasila. Woi, Gue jadi pengen juga. lu mau nggak? Tahan dulu Ren, nanti.